Shalom, perkenalkan saya Rosalin Sibarani dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup B, NIM 2 10 10 10 80. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bibliologi. Bibliologi atau pewahyuan penyataan berarti membukakan penutup dari sesuatu yang sebelumnya disembunyikan atau ditutupi. Selanjutnya, Allah menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Dengan berbagai macam cara, Ia memperlihatkan kemuliaannya melalui alam semesta. Ia menyatakan dirinya pada zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, melalui mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan. Tanda pemeliharaannya dinyatakan dalam catatan sejarah. Inkarnasi. Ia menyatakan dirinya di dalam Alkitab yang diinspirasikan. Puncak pewahyuannya terlihat dalam diri Yesus Kristus yang menjadikan manusia, dan hal inilah yang disebut dengan inkarnasi. Ada dua macam pewahyuan, yaitu pewahyuan umum dan khusus. Pewahyuan umum disebut karena isinya yang bersifat umum, dan ini dinyatakan bagi semua orang secara umum. Isinya yang bersifat umum adalah bahwa wahyu memberikan kepada kita pengetahuan tentang keberadaan Allah, yaitu melalui alam semesta yang menceritakan akan kemuliaan dan pekerjaan tangan Allah. Sehingga dari alam ini semua makhluk dapat melihatnya. Wahyu umum membukakan kekuasaan dan keilahian Allah yang bersifat kekal. Pewahyuan umum ini dapat kita lihat dari Roma 1 ayat 18 sampai 23. Selanjutnya, pewahyuan secara khusus. Pewahyuan secara khusus, Allah menentukan manusia untuk menemukan secara pribadi kepadanya melalui Alkitab sebagai wahyu khusus. Alkitab merupakan Vox Dei, yaitu suara Allah, atau Verbum Dei, yaitu firman Allah. Terdapat dalam Matius 4 ayat 4 yang berbunyi, "Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Selanjutnya, siapakah penulis Alkitab? Alkitab yang adalah firman Tuhan tidak menyatakan bahwa Alkitab ditulis oleh tangan Allah sendiri. Namun, Alkitab menyatakan bahwa banyak penulis yang menulis Alkitab. Hal ini terlihat dari gaya bahasa, perbendaharaan bahasa, penekanan, perspektif, dan latar belakangnya. Yang perkataan merupakan diinspirasikan oleh Allah. Kata inspirasi. Kata inspirasi berarti dinafaskan oleh Allah. Jadi, Alkitab berarti nafas Allah. Inspirasi berarti suatu proses di mana Roh Kudus membimbing penulis untuk menulis kata-kata yang merupakan firman Tuhan. Sehingga yang terjadi bukanlah Allah yang mendiktekan pesan-pesannya, tetapi Roh Kudus yang mengkomunikasikan firman Allah kepada manusia. Selanjutnya, inerensi. Karena itu, orang Kristen mengakui akan infabilitas dan ineransi dari Alkitab sebagai Allah sendiri, yang sebagai penulis utama Alkitab. Oleh sebab itu, Allah tidak mungkin menginspirasikan hal yang salah. Firman-Nya adalah benar dan dapat dipercaya.
Alkitab diinspirasikan dan penulisannya dibimbing oleh Roh Kudus, maka Alkitab tidak dapat salah. Kanonisasi. Kanonisasi Alkitab adalah disatukannya kitab-kitab yang terdiri dari 66 kitab. Kanon berasal dari kata Yunani yang berarti tongkat pengukur, standar, dan norma. Kanonisasi Katolik. Roma Katolik memasukkan kitab apokrifa disebabkan adanya isu bahwa masyarakat Yahudi yang hidup di Mesir memasukkan di dalam kanon Aleksandrian. Orang Protestan dengan alasan tidak memasukkannya dalam Palestina. Roma Katolik berpendapat bahwa gereja yang menciptakan kanon berarti gereja memiliki otoritas yang sama dengan firman Tuhan. Maka Protestan menyangkal bahwa gereja tanpa salah. Pandangan kanonisasi. Pandangan menurut Roma Katolik, kanonisasi merupakan suatu koleksi yang tanpa salah dari kitab-kitab yang tanpa salah. Sedangkan Protestan klasik berpandangan kanonisasi merupakan suatu koleksi yang dapat salah dari kitab-kitab yang tanpa salah. Dan kritikus liberal berpandang tentang kanonisasi itu yaitu merupakan suatu koleksi yang tidak dapat salah dari kitab yang tidak dapat salah. Orang Kristen percaya akan pemeliharaan Allah. Gereja adalah badan yang bisa salah dan gereja juga bukan menciptakan kanon. Namun gereja hanya mengenali, mengakui, menerima, dan menundukkan diri pada kanon Alkitab. Istilah yang dipakai dalam konsili adalah recipimus atau kami penerima. Selanjutnya standar kanonisasi. Yang pertama, mereka harus memiliki otoritas para rasul. Yang kedua, mereka harus diterima sebagai kitab yang berotoritas oleh gereja mula-mula. Yang ketiga, mereka harus harmonis dengan kitab-kitab yang dirangkum sama sekali. Selanjutnya, prinsip penafsiran Alkitab. Beberapa prinsip penafsiran Alkitab. Yang pertama, naratif harus ditafsir berdasarkan terang pengajaran dari bagian tersebut. Yang kedua, hal yang dinyatakan secara implisit harus selalu ditafsirkan di dalam terang, di mana hal itu dijelaskan secara eksplisit, tidak boleh sebaliknya. Yang ketiga, hukum logika berlaku di dalam penafsiran Alkitab. Dan yang terakhir, Alkitab tidak boleh ditafsirkan berdasarkan prasangka dan keinginan hati kita. Hal ini terjadi bidat karena mereka mencari dukungan dari Allah. Selanjutnya, peran Alkitab. Ada beberapa peran Alkitab, yaitu yang pertama, sebagai sumber otoritas tertinggi dalam hidupnya. Yang kedua, sebagai mencari jawaban kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi pengarah hidup mereka. Dan terakhir, merupakan perintah yang harus dihidupi selamanya. Itu adalah beberapa yang bisa saya jelaskan tentang bibliologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih. Shalom. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang kristologi. Siapakah Yesus Kristus itu?
Yesus adalah anak Allah dan anak manusia. Sebutan ini merupakan yang sering disalah mengerti orang-orang. Di dalam Alkitab dan gereja mengakui adanya dua natur Yesus, yaitu Ia benar-benar manusia dan Ia benar-benar Allah. Anak manusia, hal ini menjelaskan Yesus sebagai anak manusia menunjukkan pada kemanusiaan Yesus. Sedangkan Yesus, anak Allah, menjelaskan bahwa Yesus bernatur ilahi. Kepentingan dari sebutan ini berkaitan dengan penggunaan sebutan itu oleh Daniel dalam Perjanjian Lama, yaitu terdapat di Daniel 7. Di sini anak manusia menunjukkan jelas pada makhluk ilahi yang berperan sebagai hakim dunia. Ketika Yesus menyebut dirinya manusia, tidak bermaksud untuk berpura-pura merendahkan diri, tetapi dengan berani mengklaim dirinya sebagai pribadi ilahi yang mempunyai kuasa mengampuni dosa. Terdapat di Markus 2 ayat 10. Suatu hak yang hanya dimiliki oleh Allah, Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Terdapat di Markus 2 ayat 28. Selanjutnya, Kristus dan Mesias. Sebutan Kristus bukan merupakan nama keluarga Yesus. Hal ini bukanlah sebuah nama, tetapi sebutan yang menunjukkan pada posisinya dan pekerjaannya sebagai Mesias. Istilah Kristus berasal dari bahasa Yunani, yaitu Christos, yang digunakan untuk menerjemahkan kata Ibrani, yaitu Mesias. Kristus dan Mesias artinya yang diurapi. Konsep tentang janji Mesias di dalam Perjanjian Lama yang secara unik akan diurapi oleh Roh Kudus merupakan ide yang majemuk dan mempunyai banyak aspek. Salah satu konsep tentang Mesias adalah dia menjadi raja. Dia anak Daud yang diurapi, singa Yehuda yang akan membangun kembali kerajaan Daud yang sudah jatuh. Tetapi Mesias juga disebut hamba Allah yang menderita oleh Yesaya. Dua sisi ini kelihatannya tidak mungkin disatukan dalam satu pribadi, tetapi kenyataan Yesus memanglah demikian. Mesias adalah keberadaan yang ilahi atau anak manusia dan secara unik mempunyai hubungan dengan Bapa atau anak Allah. Dia yang akan menjadi nabi dan imam. Selanjutnya, keilahian Kristus. Keilahian Kristus adalah esensi dari Injil dalam Perjanjian Baru dalam 4 abad, yaitu abad keempat, kelima, ke-19, dan yang ke-20. Keilahian Kristus terus berdebatkan berkenaan dengan ajaran sesat yang menyerang gereja. Pada Konsili Nisea 325 Masehi, gereja menyatakan Yesus dilahirkan bukan diciptakan, dan sifat ilahinya mempunyai esensi yang sama atau homoousios dengan Bapa. Pernyataan itu dikeluarkan melawan ajaran Arianus. Yesus bukan hanya seperti Allah, tetapi Dia adalah Allah. Pengakuan Nisea ini didasarkan pada Alkitab, yaitu firman yang berinkarnasi. Kristus dinyatakan bukan hanya keberadaan yang sudah ada,
sebelum penciptaan, namun keberadaannya benar-benar kekal. Kenaikan Kristus merupakan momen tertinggi dari penghormatan. Kenaikan inilah Kristus memasuki kemuliaannya. Kepergiannya ke surga adalah lebih baik, dan ketika ia terangkat ke surga disaksikan para muridnya dan orang banyak. Terdapat di Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Kenaikan Kristus adalah ia pergi ke tempat khusus untuk tujuan khusus. Dia pergi kepada Bapa ke sebelah kanan Allah Bapa. Dia naik ke tahta yang memiliki otoritas atas dunia. Yesus pergi untuk pengangkatannya dan peneguhannya sebagai Raja di atas segala raja. Dia pergi memasuki ke tempat yang maha khusus. Dia pergi memasuki tempat yang maha kudus dan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai imam besar. Di surga Yesus memerintah sebagai Raja dan menjadi penghantar kita dalam kedudukannya sebagai imam besar, dan dalam posisinya yang tinggi ia mencurahkan Roh Kudus ke atas gereja. Selanjutnya, sebagai pengantara. Sebagai pengantara adalah seorang yang berdiri di atas dua belah pihak, biasanya berdiri di pihak-pihak yang sedang berselisih dan mencoba untuk mendamaikan mereka. Di dalam Alkitab dinyatakan bahwa umat manusia sebagai musuh Allah karena telah memberontak. Sebagai Alkitab, murka Allah berada di atas kita. Supaya saat yang mengerikan ini dapat berubah atau ditebus, maka kita harus diperdamaikan dengan Allah. Untuk mengadakan perdamaian kita, Allah mengutus anaknya untuk menjadi pengantara. Kristus datang pada kita dengan membawa kemuliaan yang berinkarnasi menjadi manusia dan rela melakukan dirinya pada tuntutan hukum Allah. Untuk menggenapi penebusan bagi keturunan Adam, untuk kembali mendapat hidup yang kekal, Kristus telah memuaskan tuntutan Allah untuk rekonsiliasi kita dengan Allah. Dengan membawa ikatan perjanjian baru, kita dengan darahnya dan setiap hari secara terus-menerus menjadi pengantara kita sebagai imam besar. Yang terakhir, sebagai nabi, imam, dan raja. Ia adalah 3 peran Kristus sebagai nabi, yaitu sebagai objek dan subjek dari nubuatan. Pribadi dan pekerjaannya adalah inti nubuatan perjanjian lama, namun ia sendiri seorang nabi. Sebagai seorang nabi, ia menyatakan firman Tuhan, bukan hanya menyatakan firman Tuhan, namun ia sendiri firman Tuhan. Yesus juga penggenapan sebagai imam besar, seorang imam yang mempersembahkan dengan teratur, tetapi Yesus mempersembahkan dirinya kepada Allah Bapa. Yesus juga penggenap dari Mazmur 110 sebagai keturunan Daud, dan pada saat yang sama ia juga Tuhan Daud, yang berarti dia adalah Raja segala raja. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang Kristologi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.